Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berjumpa lagi dengan kami channel Khalifah 2024. Salam bahagia. Semoga saudara-saudara selalu dalam lindungan dan ridho Allah. Amin. Pada hari ini akan saya sampaikan mengenai sebuah jabatan yang paling rendah di negara ini, yaitu jabatan kepala desa. Namun yang saya sampaikan di sini adalah jabatan kepala desa ala bangsa kesatria. Untuk menjadi kepala desa bangsa kesatria, di sini yang pertama syaratnya yaitu dia harus sudah menjadi bangsa kesatria. Maksud saya begini, dia sudah mempunyai sifat pemberani, sifat jujur, sifat adil, sifat mau berkorban. Nah itu. Lalu saya tambah yaitu sekarang beradab. Ini saya ambilkan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, disitulah syarat pertama. Yang kedua adalah dia harus bisa memisahkan antara desa dan dirinya. Maksud saya begini, bahwa kepala desa itu adalah memimpin desa itu, tidak memiliki, jadi tidak memiliki desa, tidak memiliki perangkat desa, tidak memiliki ya semua aset desa. Dia hanyalah dititipi amanah selama 5 atau 6 tahun untuk membangun kehidupan di desa itu. Yang saya maksudkan membangun kehidupan desa adalah membangun kehidupan di desa itu secara ekonomi, secara sosial, secara budaya, atau secara yang lain. Jadi dinamis, bukan membangun desa. Kalau membangun desa hanya menggunakan dengan baik dan jujur dana yang diterima dari negara. Nah, itulah yang saya maksudkan kepala desa. Jadi kepala desa itu memimpin, mengkoordinasi bersama-sama bagaimana kehidupan di desa itu menjadi kehidupan yang dinamis, ya, sehingga kehidupan itu betul-betul terasa hidup karena ada gerakan-gerakan. Misalnya ekonomi, ya. Di desa itu kan ada orang yang memang tanahnya sempit, ya ada. Mungkin tanah sempit itu masih ada sisa untuk misalnya yaitu memelihara kambing misalnya, cukup 4 atau 5, sehingga dia itu walaupun tanahnya sempit, tapi karena dia punya istilahnya ya tenaga lah untuk memelihara kambing itu, sehingga dia walaupun di rumah dia sambil bertani misalnya penggarap, lalu dia punya kambing. Nah, seperti itu kehidupan sosial, ya, ada pertemuan sosial. Lalu ada yaitu
yang dibangun tidak hanya infrastruktur, yang dibangun juga manusia, sumber daya manusia. Ada pelatihan-pelatihan, itu ada bantuan-bantuan untuk ya meningkatkan taraf hidup rakyat di situ, ya. Sehingga di situ kepala desa bisa menghidupkan kehidupan yang dinamis. Lalu ada juga yang tidak kalah penting, bahwa dia juga tidak bersikap adigang, adigung, adiguno. Apa yang itu sebenarnya sudah saya uraikan. Adigang itu selalu mengedepankan kekuatan, ya, kekuatannya, mungkin kekuatan dukungan daripada ini. Tidak, kepala desa tidak bersifat adigang. Lalu adigung itu mengandalkan kekuasaannya, dia merasa berkuasa di desa itu, sehingga semua saja diarahkan dengan ini adalah hak prerogatif daripada kepala desa. Tidak. Di keputusan-keputusan itu dimusyawarahkan. Dia mempunyai ide, lalu ide itu ya disampaikan kepada saudara-saudara yang punya kompetensi. Itu adigung, adiguno, ya, mengedepankan bahwa dia itu sudah terpilih, dia itu pandai, dia itu kaya. Nah, itu tidak. Jadi sifat tiga itu tidak ada di dalam kehidupan kepala desa ala bangsa kesatria. Tidak adigang, adigung, adiguno. Juga dia tidak yang disebut emban cindi, emban silatan, pilih kasih. Di dalam saya sampaikan emban cindi, emban silatan itu adalah adil, orangnya adil, tidak pilih kasih, tidak ini yang dekat dikasih, yang tidak dekat ya tidak diperhatikan, tidak seperti itu. Sehingga kepala desa ala bangsa kesatria ini nanti akan bisa membangun, memotivasi rakyatnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang bermartabat. Karena kehidupan ini ya harus layak, tapi juga harus berharkat dan bermartabat. Nah, itu kepala desa. Jadi kepala desa tidak semaunya saja, ini harus begini, ini harus begitu. Tidak, dia juga punya teman sejawat lah, yaitu BPD dan LKM di situ. Di situ ada jadi saling melengkapi, bahwa memang manusia itu kan juga punya kesalahan lah. Misalnya kalau kepala desa mungkin kesalahan membuat keputusan, itu juga bisa diperbaiki. Jadi tidak ini harus tidak. Jadi dia juga bisa salah dalam mengambil keputusan. Nah, keputusan itu bisa diperbaiki sehingga kehidupan di desa itu sangat dinamis. Ekonominya juga berjalan, sosialnya juga berjalan, budayanya juga, peradabannya juga menjadi peradaban yang adil. Karena peradaban ini sudah diwariskan oleh nenek moyang kita, sehingga kita tinggal menggali lagi, mempelajari lagi peradaban, budaya-budaya daripada nenek moyang kita. Sehingga karena kehidupan di desa ini
ini seperti kehidupan nenek moyang kita, yaitu ya bangsa kita adalah bangsa agraris, bangsa petani, bangsa nelayan. Nenek moyang orang melaut di situ. Kehidupan dari nenek moyang itu kita gali lagi, kita ambil yang baik, kita perbaiki, kita sempurnakan. Saya kira itu kepala desa harus mempunyai suatu ya kekuatan imajinasi apa potensi daripada desanya, sehingga desa itu betul-betul hidup, ya, tidak selalu ada konflik, ada kontroversi. Saya kira itu karena kepala desanya sudah memahami bagaimana dia harus bertindak, bagaimana harus dia berpikir, bagaimana dia harus mengambil keputusan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga gambaran dari kepala desa bangsa kesatria ini bisa terwujud di seluruh Nusantara, karena Nusantara atau Indonesia ini terdiri dari ribuan desa. Saya kira itu saja untuk hari ini. Semoga yang saya sampaikan yang sedikit ini bisa mengubah kehidupan di desa di seluruh Nusantara ini, yaitu desa bangsa kesatria. Saya kira itu saja dulu untuk hari ini. Mohon maaf sekali lagi, mungkin yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang kecil, namun kalau yang kecil ini bisa kita pahami, bisa kita amalkan, bisa kita jalankan, insya Allah dalam 3 atau 4 tahun ini Nusantara akan bangkit menjadi negara bangsa kesatria yang adil, makmur, sejahtera. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf selalu dalam akhir daripada penyampaian ini, saya mohon maaf karena banyak kesalahan yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam